kali ini gue bakal bahas salah satu anime terindah gitu yang pernah gue tonton. Itu bukan indah karena visualnya aja yang bagus atau musiknya yang adem gitu. Ini tuh lebih ke soal gimana cara animenya nyampein kompleksnya perasaan manusia lewat momen-momen yang bagus banget lah ini gitu. Indah gitu, beneran indah gitu sih menurut gue gitu. Jadi apa sih yang bikin anime ini begitu spesial dan kenapa gue bisa relate banget gitu sama anime ini. Jadi gue kali ini bakal ngasih tahu lu keindahan yang ada di dalam anime Violet Evergarden. Mungkin sebagian besar dari kalian udah pada pernah nonton Violet Evergarden gitu, tapi buat kalian yang belum pernah nonton anime ini tuh bakal gue jelasin dikit. Ini anime yang ceritain tentang perempuan yang namanya Violet gitu. Dia tuh dari kecil udah dididik untuk jadi alat perang gitu. Dia nggak tahu apa-apa soal hal lain, cuma tahu gimana caranya perang dan ngejalanin perintah atasannya gitu, ngejalanin misi sampai sukses. Dia dirawat sama seorang bernama Mayor Gilbert. Nah, Mayor Gilbert ini baik banget gitu, nganggap dia kayak manusia gitu, bukan kayak alat perang seperti yang orang lain bilang gitu. Nah, setelah perang berakhir, akhirnya Violet ini kehilangan tuan ya, si Mayor Gilbert. Disitulah baru perjuangan Violet dimulai dalam rangka menemukan arti hidup yang baru gitu. Ya gimana, perangnya juga udah gak ada gitu ya. Ya lalu kerja di kantor pos gitu, jadi joki surat menyurat gitu, atau seorang penulis surat yang ngebantu orang buat nyampein perasaannya lewat surat gitu kan. Di zaman itu banyak orang yang nggak bisa baca tulis, dan meskipun bisa juga nggak bisa bikin surat yang bagus, makanya profesi joki surat menyurat yang dilakukan Violet ini penting banget. Meski ia sendiri sebenarnya belum ngerti gitu semua perasaannya sendiri, tapi karena dia ingin paham gitu, ingin tahu tentang arti dari kata-kata yang disampaikan sama mayornya sebelum meninggal gitu, mungkin dengan cara ini dia bisa belajar memahamin perasaan manusia gitu, minimal perasaan mayornya gitu. Anime ini tuh bukan cuma tentang gadis cantik yang jadi joki surat menyurat doang gitu, ini tuh tentang perjalanan seorang manusia yang nyari makna dari kata-kata yang belum ia pahami, yaitu paham gak lo? Mungkin sebagian besar orang yang nonton ini tuh nggak ngalamin zamannya surat menyurat gitu, dan nggak ngerasa relate sama kegiatan nulis atau baca surat gitu. Tapi gue yakin banget sih setelah lu nonton ini lu bakal ngerasain betapa indahnya dan bahagianya menulis atau menerima surat dari orang terdekat kita gitu. Mau itu keluarga, pasangan, atau apalagi ya ini kan berlatar di zaman perang gitu. Ya rasanya tuh dapat kabar dari orang yang lu tunggu-tunggu tuh ya udahlah gitu. Ya kalau lu mau tahu rasanya ya coba aja lu tonton gitu. Gue yakin banget hal-hal konvensional kayak surat menyurat gini tuh akan selalu ada peminatnya gitu sampai kapanpun gitu. Sekalipun surat ini kan udah bisa dibilang kuno gitu ya, udah jarang banget dipakai, mau masih ada yang pakai gitu. Pas nonton episode pertama jujur gue juga bingung gitu, kenapa kok ini bisa indah banget gitu, seru banget gitu. Gue paham ini tuh bukan anime yang baru gitu, ini tuh keluar tahun 2018 dan gue baru nonton di tahun 2025 ini gitu, di awal di Januari. Awalnya gue pikir gue telat banget nih kayaknya nonton anime ini, tapi setelah gue nonton di pertengahan menuju akhir gitu, akhirnya gue paham gitu, ternyata ya bener gitu, ini waktu yang pas gitu buat gue nonton anime ini gitu kan. Banyak banget gitu momen-momen yang membanggakan sekali gitu, soal melepaskan dan merelakan kepergian orang terdekat gitu. Kebetulan di 2024 kemarin itu Desember gue harus ngerelakan bokap gue pergi gitu, dan itu pas gue nonton ini waduh gitu, di Violet nangis gue langsung. Oke, kali ini gue bakal langsung masuk bahas momen atau scene-scene yang ngebekas di anime ini gitu. Buat yang belum nonton mending di skip aja gitu, karena ini pasti spoiler gitu. Dari sekian banyak momen yang ada di Violet Evergarden, ada satu momen yang gue suka banget gitu. Itu waktu kliennya Violet itu yang seorang ibu sakit-sakitan itu bikin surat untuk putrinya, dan ternyata surat itu baru akan dikirim ke putrinya kalau si ibu ini sudah meninggal.
dikirim setiap tahunnya sampai 50 tahun ke depan setelah kepergiannya, dengan tujuan agar supaya si anak itu tetap ngerasa ditemenin dan disemangatin oleh ibunya meski hanya lewat surat. Ini bagus banget sih idenya gitu. Kayaknya gue juga jadi pengen buat yang kayak gituan ya untuk orang terdekat gue, tapi oke, karena gue gak sekarat jadi lanjut. Ya waktu sini tuh gue diem, gak bisa ngomong apa-apa. Rasanya tuh kayak dada tuh sesek gitu, tiba-tiba nangis aja gitu. Di sini tuh gue sadar gitu, Violet tuh nggak cuma belajar cara nulis surat gitu, tapi juga belajar arti cinta dan perpisahan gitu ya. Dalam sini itu ya cinta ibu ke anaknya. Untuk perkembangan karakter Violet ini bagus banget itu, meskipun dia cuma 13 episode gitu, tapi gue ini nggak ngerasa ini kecepatan atau ini kelamaan gitu, ini pas aja gitu. Kita dilihatin kalau Violet dari gadis yang tanpa emosi gitu, tanpa ekspresi, yang hanya tahu diperintah gitu, dan pelan tuh dia tuh berubah jadi orang yang ngerti perasaan orang di sekitarnya gitu melalui pekerjaan dia sebagai joki surat menyurat ini gitu. Dan dari beberapa surat yang dia tulis tuh lama-lama dia paham gitu apa sebenarnya yang dia rasain gitu, emosinya dia kayak gimana gitu, apa yang dia inginkan, dan ya semuanya gitu kebuka gitu. Buat gue nih perkembangan Violet nih kerasa natural gitu, step by step. Itu bagus banget gitu nulis. Gue bisa ngerasain gitu gimana beratnya dia belajar jadi manusia yang bisa paham sama perasaan orang lain gitu, dan termasuk perasaan dia sendiri gitu. Violet tuh lagi-lagi nggak cuma belajar dari kata-kata yang dia tulis buat surat orang lain, tapi dari perasaan orang yang dia temuin. Ia belajar memahamin rasa sakit gitu, cinta, harapan gitu melalui surat-surat itu. Ya jangankan Violet nih, gue yakin kita juga sering banget gitu salah paham dan salah ngerti gitu tentang perasaan orang lain gitu. Ya sehebat apapun lu bisa memahamin orang gitu, sepintar apapun lu bisa memahami segala bentuk komunikasi yang ada, ya gue rasa itu belum cukup buat lu bisa ngertiin perasaan orang lain gitu. Atau bahkan mungkin lu juga nggak paham sama perasaan lu kayak gimana gitu. Sebenarnya sama kayak Violet, anime itu ngingetin gue kalau ya emang perasaan manusia itu rumit dan nggak semua bisa diungkapin sama kata-kata gitu, apalagi nggak diungkapin gitu. Ya ada waktunya gitu. Kalau diam dan mendengarkan itu jauh lebih bermakna. Yang paling penting kita bisa belajar hidup dari mendengarkan kisah orang lain juga, itu penting sih gitu. Sama kayak Violet yang belajar dari surat-surat yang dia tulis buat ngerti apa maksud perkataan dari mayornya dan gimana sih sebenarnya yang dia rasain gitu. Violet Evergarden Tree itu adaptasi dari light novel gitu, karya Katsuki Kana sama Takashi Akiko gitu untuk artnya. Dan gak lupa gue ingetin gitu, anime ini tuh diproduksi oleh Kyoto Animation yang kita sendiri tahu di 2019 gitu, berarti setahun setelah Violet Evergarden rilis gitu. Kita kehilangan banget banyak seniman berbakat di situ ya, banyak yang meninggal karena studionya dibakar gitu. Tapi keindahan yang mereka ciptain di Violet Evergarden bakal terus bisa kita nikmatin gitu. Ya semoga mereka bisa tenang di sana karena udah bikin karya yang bagus kayak gini gitu. Apa lu udah siap gitu untuk ngerasain keindahannya Violet Evergarden gitu? Coba lu tonton dan kasih tahu di komentar apa yang lu rasain setelah nonton anime ini, atau mungkin lu yang udah pernah nonton, lu bisa komen episode atau momen yang mana sih yang paling ditulis secara personal gitu. Kalau lu ngerasa relate gitu sama pembahasan anime yang gue bahas gitu, boleh banget like, apalagi di subscribe. Dislike kalau nggak suka juga ya nggak apa-apa gitu, bebas gitu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari gue gitu, bisa banget lu tegur gue di kolom komentar. Thanks yang udah nonton video sampai akhir gitu. Gue nikmati, pikirkan, dan hayati. Dah.